Jadi kita akan masuk ke yang pertama. Dalam Global Christianity ini, kita tadi waktu di video sudah melihat satu satu grafik yang membosankan ya. Jadi grafiknya cuma flat begitu aja. Dan tetapi ini adalah saya pikir satu temuan yang penting ya, dari State of Great Commission Report ini. Eh, Perkembangan misi di dunia itu pada pada tahun 1700, 1800 dan sebagainya, itu sampai tahun 1900 itu ada lompatan-lompatan yang sangat besar. Jadi ada masa-masa di mana perkembangan misi begitu pesat. Tetapi ketika kita melihat data ini sejak tahun 1900 sampai hari ini, kita lihat persentase dari kekristenan global itu tidak pernah melewati 35%. Jadi 32, sekian persen, 33%, 34%, dan itu flat 1900 sejak sampai sekarang ini. Nah, di tengah-tengah segala usaha misi yang kita lakukan, memang ada banyak perkembangan dan jumlah orang Kristen sekarang banyak sekali. Karena dunia sekarang sudah 8 miliar lebih, jadi 33%-nya pasti juga sangat banyak. Nah, tetapi secara prosentase orang Kristen dan prosentase populasi dunia itu tidak banyak berubah, tidak banyak bertambah. Jadi flat begitu rupa. Nah, salah satu yang didalami dalam report ini adalah sebetulnya flat ini memang tidak berubah atau ada sesuatu di bawah yang flat ini. Nah, mari kita lihat tentang uh, regional distribution dari orang-orang Kristen. Kita lihat demographic shift. Nah, ini data yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tahun 1900 kita lihat di sini, kebanyakan orang Kristen persentase terbesar adalah orang Eropa dan Amerika Utara. Asia dan Amerika Latin dan lain-lainnya sedikit di sini. Tetapi fast forward, ini proyeksi, ini tahun 2020 ada di sini, proyeksi 2050, kita melihat grafiknya seperti berkebalikan begitu ya. Jadi orang Eropa sama Amerika Utara itu seperti Asia dan Latin Amerika yang dulu. Jadi kebanyakan orang Kristen sekarang dan akan terus makin besar ke depan adalah non-Western. Jadi kekristenan yang seringkali dianggap sebagai agama orang Barat begitu ya, nanti akan berkebalikan. Nah, kalau misalnya kita minta rata-rata orang Kristen pada tahun 1900 adalah orang white gitu ya, dan Eropa. Tetapi kalau sekarang rata-rata orang Kristen adalah wanita dan Afrika begitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau kita masukin ke AI begitu ya, buat wajah rata-rata orang Kristen dunia begitu ya. Nanti yang keluar mau seperti apa begitu ya. Nah, tapi inilah realitas yang kita hadapi sekarang. Dan itu banyak berkaitan dengan masalah kelahiran, masalah jumlah penduduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat data statistik yang sekarang ini, kita melihat bahwa area terbesar, wilayah terbesar nantinya dengan jumlah penduduk terbesar adalah yang nomor satu ini, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu adalah Sub-Saharan Afrika. Sub-Saharan Afrika adalah daerah negara-negara di Afrika sebelah selatan dari gurun Sahara, begitu. Itu artinya sebagian besar Afrika di sana. Nah, orang-orang Kristen nanti akan paling banyak berada di sana, di Sub-Saharan Afrika, negara-negara di sana. Afrika sendiri adalah benua yang sangat besar. Dan seringkali kita dengan Mercator map kita dengan peta yang ada biasanya di sekolah-sekolah, di tempat-tempat kita, kelihatan Afrika itu benuanya kecil ya. Tetapi itu sebenarnya karena ada di wilayah itu dengan proyeksi mapnya seperti itu tidak sama proporsinya. Ini benua yang besar sekali, dan di sana sekarang populasinya yang paling besar dan terus bertambah. Ada angka kelahirannya sedang sangat tinggi-tingginya karena kesehatan lebih baik dan karena perkembangan-perkembangan medis. Nah, Asia Tenggara dan Asia Timur itu termasuk tempat kita dan juga di China dan sebagainya, itu sudah mencapai titik puncak dan sekarang sedang declining, sedang
sedang terjun dengan sangat tajam begitu ya. Eh, Asia Tengah dan Asia Selatan itu India, Asia Tengah itu yang kayak Kazakhstan dan sebagainya, nanti juga akan mulai mengikuti turun. Kalau yang eh, negara-negara Global North, Amerika dan lain-lain itu sudah turun dari dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia biasa menjadi negara yang terpadat penduduknya keempat di dunia. Tetapi nanti diperkirakan tahun 2050 tidak lagi. Kita menjadi nomor 6. Di atas kita ada Pakistan, terus ada yang nyalip lagi ada Nigeria di sana. Jadi Nigeria nanti akan menjadi penduduk yang sangat besar sesudah China. Kalau kita lihat yang warnanya ini warna hijau, warna biru dan hijau itu Nigeria, Democratic Republic Kongo, Ethiopia, Egypt itu semua ada di sub-Saharan Afrika. Jadi semakin banyak di sana. Negara-negara di Asia sudah mulai menurun secara jumlahnya. Jadi kita melihat ada perkembangan itu dan demographic shift yang berikutnya. Kalau tadi demografi secara regional, jadi meskipun flat, tetapi ada perubahan-perubahan di bawahnya, bukan hanya secara regional, tetapi secara urbanisasi. Mari kita lihat. Tahun 1900 itu hanya 14% orang yang tinggal di kota. Jadi yang tinggal dalam konteks urban. Ini dalam kalau kita baca data urbanisasi, kita perlu hati-hati karena definisi urban, definisi kota itu beda-beda masing-masing data. Nah, ini adalah data menurut UN, menurut PBB. Tahun 1900 hanya 14%. Artinya kalau ada 100 orang di dunia, maka 86 orang diantaranya tinggal di desa, 14 orang tinggal di kota. Jadi waktu itu banyak usaha-usaha penginjilan dan misi perginya ke desa. Karena di desa lebih banyak, ada 86% ada di desa. Jadi penjangkauan-penjangkauan ke sana, ke desa, ke pedalaman dan sebagainya. Karena yang di kota cuma 14%. Tetapi fast forward ya, kalau kita melihat di sini, tahun 1960, 35% yang di urban, 2005, lebih tepatnya lagi 2007, itu adalah cut off point dari PBB, di mana dikatakan pada tahun 2007, data globalnya, 50% orang ada dalam konteks urban. Jadi udah 50-50 antara yang di desa dengan yang di kota. Diproyeksikan tahun 2050, ini perkembangan urbanisasinya itu luar biasa cepat. Jadi diperkirakan tahun 2050, 68,4% atau lebih gampang 70% orang tinggal di kota. Jadi orang yang tinggal di kota itu 7 dari 10 orang, yang tinggal di desa 3 dari 10 orang. Jadi yang tinggal di kota itu 2 kali lebih banyak daripada yang tinggal di desa. Konsekuensinya sangat besar bagi misi ini. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana melakukan misi dengan strategi yang sama sekali berubah, sama sekali berbeda. Kalau kita bicara tentang misi ke pedalaman, misi ke pedesaan dan sebagainya, kita banyak berpikir tentang sending, bagaimana mengutus orang ke sana. Tetapi kalau kita bicara tentang urban mission, di mana orang-orang dari berbagai tempat, termasuk suku-suku Terabekan, datang ke kota, maka strategi kita perlu banyak siapin untuk welcoming. Nah, kita menjadi gereja yang berada dalam konteks urban, dan bagaimana gereja kita secara intensional, secara sengaja menyambut orang-orang yang Tuhan sudah bawa ke dalam kota-kota besar kita. Ini shiftingnya sangat besar. Tetapi juga memberikan banyak opportunity yang sebelumnya tidak ada. Karena orang-orang jadi jauh lebih terbuka di kota dalam konteks yang lebih plural dibandingkan dengan ketika mereka masih dalam konteks adat istiadat, budaya dan keluarga ketika mereka ada di desa. Jadi tetapi juga ada banyak tantangan-tantangan untuk misi integral juga karena urbanisasi yang sangat pesat akan membawa banyak masalah-masalah. Jadi mari kita mulai berpikir ketika kita di Indonesia di dalam gereja urban, apa yang bisa kita pikirkan untuk mempersiapkan ini. 2050 itu tidak terlalu lama ya dari sekarang. Nah, ada satu reporter, dia seorang pengamat peneliti namanya Doug Sanders, dia mengungkapkan dengan baik. Dia bilang bahwa ini ada sebuah perpindahan, ada sebuah movement
yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, di mana movement ini pergerakan yang luar biasa masif. Dikatakan hampir sepertiga dari penduduk dunia. Wah, itu kan besar sekali ya, sepertiga penduduk dunia. Hampir sepertiga dari penduduk dunia ini akan eh, tinggal di dalam konteks urban. Yang tadinya bukan urban, sekarang menjadi konteks urban ini. Ini adalah sebuah perpindahan yang sangat besar, perpindahan human population yang akan mengubah banyak hal, di mana orang tinggal, di mana orang bekerja, di mana orang berinteraksi dan sebagainya. Dan kita akan mengakhiri abad ini uh, sebagai spesies yang sepenuhnya urban. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang sangat besar, uh, dan jumlah penduduk urban yang paling besar itu di Asia. Ya, kalau yang di uh, tempat-tempat lain, Afrika meskipun jumlah penduduknya banyak, urbanisasinya tidak sepesat Asia. Jadi ini adalah proyeksi datanya. Jadi termasuk Asia, termasuk tempat di mana kita berada. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk yang ada dalam konteks urban dengan yang di desa itu juga sudah pada tahun 2010 itu udah 50-50. 50% di desa, 50% di kota. Tentu saja ini banyak melihat ke Jawa begitu ya. Karena di luar Jawa lebih banyak yang ruralnya daripada yang urban. Nah, ini ada data di Jawa 58,6% urban. Jadi, tetapi yang di luar-luar Jawa masih sedang menyusul ke sana. Jadi, urbanisasinya ini tidak merata. Tetapi mayoritas penduduk Indonesia juga tinggal di Jawa juga. Jadi, kita tidak terhindarkan dari tren-tren besar ini. Tim Keller mengatakan, kalau kita melakukan pelayanan urban, siapa saja yang perlu kita jangkau secara strategis. Dia bilang bahwa kalau kita mau membentuk budaya kehidupan manusia di dunia, maka kita harus pergi ke kota. Apa yang terjadi di kota akan mempengaruhi tempat-tempat lain. Apa yang terjadi di desa hanya akan mempengaruhi desa itu. Dan di kota kita akan menjangkau banyak orang yang sedang berdatangan. Yang pertama adalah next generation. Kalau kita mau pelayanan kaum muda dan young adults, dewasa muda, maka kita tidak melakukan pelayanan itu di desa. Karena di desa justru orang-orang seperti itu pada pergi ke kota. Jadi bagaimana kita menyiapkan sebagai gereja urban, misi urban, menjangkau next generation ini, young adults dan juga youth. Mereka datang ke kota karena pendidikan dan karena pekerjaan. Kemudian kalau kita mau menjangkau culture makers, para dosen, peneliti, pembuat film, penulis buku, orang-orang yang punya finance dan sebagainya, maka kita menjangkaunya di kota karena mereka ada di situ. Di sisi lain, kalau kita mau pelayanan orang-orang miskin, kita pelayanannya di kota. Kalau di desa, orang miskin masih bisa hidup ya. Masih ada banyak yang bisa nolongin, bagi beras dan sebagainya. Kalau di kota kita ketemu dengan kemiskinan-kemiskinan yang absolut. Jadi urban poor adalah salah satu tantangan besar yang akan mengiringi urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau perkembangan kota itu akan berbanding lurus dengan meningkatnya urban poor. Jadi pelayanan kaum miskin menjadi pelayanan yang sangat besar di makin kemudian hari ketika urbanisasi juga makin besar. Dan juga unreached people group. Unreached people akan berbondong-bondong datang ke kota-kota. Jadi kita perlu menyambutnya dan perlu punya strategi supaya kita siap ketika Tuhan bawa mereka ke kota, kita menjadi gereja lembaga misi yang siap melayani mereka di sana. Beberapa lembaga misi besar sudah membuat urban strategi untuk gateway cities, kayak kota-kota besar di mana mereka menjangkau suku-suku terabekan ketika suku-suku terabekan itu datang ke sana. Mereka lebih terbuka dan mereka masih punya koneksi ke orang-orang di kampung halamannya. Jadi itu menjadi jalan masuk juga bagi Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perubahan-perubahan yang perlu kita antisipasi karena ini sedang terjadi dan akan semakin besar ke depannya. Ini adalah data tentang informal settlement atau biasa kita sebut sebagai daerah kumuh. Daerah kumuh ini akan paling banyak di dalam di Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Ya, ini karena kita lihat tadi ya, data urbanisasinya paling banyak adalah Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan kalau urbanisasinya paling besar, maka daerah kumuhnya juga paling besar. Diikuti nanti Sub-Saharan Afrika.
Jadi dikatakan dalam report ini, informal settlement, daerah kumuh ini, are the fastest growing aspect of the urban life in the 21st century. Jadi eh, ini akan terus berkembang dan kita eh, akan melihat wilayah daerah kumuhnya makin besar dan juga orangnya makin banyak di sana. Kita perlu memikirkan pelayanan kita secara integral.